Terpujilah Yesus, Engkau Sang Firman yang hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tidak terasa bahwa hari ini kita kembali melaksanakan ibadah hari kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus merupakan satu lambang kemenangan bagi kita. Dan apa yang sudah dikerjakan Tuhan 2000 tahun yang lalu itu akan tetap terjadi, dan sampai selama-lamanya itu tetap berlaku. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita umat Kristen secara khusus sedang merayakan hari kenaikan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan 40 hari ke depan kita merayakan, memperingati hari kenaikannya. Ada beberapa jenjang, mulai dari hari kelahirannya, hari kematiannya, hari kebangkitannya, dan hari kenaikannya. Itu merupakan satu hal yang bersejarah bagi kita umat Kristen, dan itu tidak dapat dipisahkan. Itu menjadi satu kesatuan di dalam pribadi Yesus, menjadi satu kesatuan untuk penyelamatan umat manusia. Saudara jemaat dikasih karunia yang dikasih nama Tuhan, kita tetap semangat sekalipun kita masih tetap beribadah di rumah-rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita dan tidak mengurangi sukacita persekutuan kita. Amin. Nah, hari ini kembali saya bawakan khotbah bagi kita semua dengan firman Tuhan. Saya beri judul bagi kita hari ini, makna kebangkitan Yesus. Makna kebangkitan Yesus. Barangkali Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, kita setiap tahun memperingati hari kebangkitan Tuhan. Setiap tahun kita rutin datang ke gereja khusus mungkin memperingati hari kebangkitan Yesus, di mana 3 hari yang lalu Yesus sudah mati. Dia mati dan dikuburkan, tetapi hari ini saya ingin berbagikan adalah hari kebangkitan Tuhan. Tapi saya kembali berkata dan mengingatkan, bukan hari ini kebangkitannya, tapi 2017 tahun yang lalu. 2017 tahun yang lalu Yesus sudah bangkit bagi kita. Amin. Ada sekitar 3-3,5 tahun masa pelayanan Yesus seperti kita bahas hari Jumat yang lalu. Nah, ketika dia sudah mati, hari ini dia membuktikan bahwa ucapan perkataan Yesus itu benar. Dia hidup kembali, sebab dia hidup untuk mempersiapkan hari esok bagi kita, mempersiapkan masa depan yang terindah bagi setiap umatnya. Amin. Kematian dan kebangkitan Yesus tidak dapat dipisahkan. Kematian dan kebangkitan Yesus itu merupakan satu kesatuan yang harus untuk kita mengerti sebagai umat Kristen. Karena apa? Ketika kita sudah tahu bahwa Yesus itu mati untuk kita, untuk umat manusia, tetapi Yesus tidak bangkit. Paulus berkata di kitab 1 Korintus pasal 15 dikatakan di sana bahwa tidak ada arti dari kematian kalau Yesus tidak bangkit. Jadi ini menjadi satu kesatuan. Kalau Yesus tidak bangkit dan hidup kembali, tidak ada arti kematian, tidak ada artinya kita beribadah. Tapi karena Yesus terbukti dia hidup, oleh sebab itulah kematiannya pun tidak sia-sia. Amin. Jemaat kami kasih karunia yang kasih nama Tuhan, dan beberapa mungkin setiap jemaat yang boleh mendengar kita hari ini beribadah, kita diberkati bahwa hari ini kita katakan bahwa ini adalah hari kemenangan bagi umat yang percaya. Amin. Katakan sama-sama, hari kemenangan bagi umat yang percaya. Haleluya. Iya. Apa makna kebangkitan Yesus? Hari ini ada 3 hal yang mau saya bahas. Makna dari kebangkitan Yesus yang pertama saya ambil di sini itu Yesus bangkit mengalahkan kuasa iblis atas manusia. Amin. Yesus bangkit untuk mengalahkan kuasa iblis atas manusia. Sebelum Yesus datang ke dunia, kuasa iblis sudah masuk dalam kehidupan manusia. Kita lihat ketika mulai Adam menjatuh di dalam dosa, lalu keturunan Adam, Kain, anaknya membunuh Habel saudaranya. Iblis sudah masuk di dalam kehidupan manusia. Artinya manusia cenderung mendengarkan apa kata iblis daripada apa
seringkali menginsafi akan dosanya sehingga dia datang ke baiknya Tuhan. Dia bawa kambing domba, dia bawa mungkin lembu bagi orang yang kaya, dia bawa ke baiknya Tuhan, dipersembahkan buat Tuhan. Harun persembahkan, saya sudah berbuat dosa supaya Tuhan mengampuni saya. Itu di perjanjian lama. Ada upaya, ada usaha manusia untuk datang mendekat kepada Tuhan, tetapi itu tidak bisa menghapuskan dosa manusia. Perjanjian lama di kitab Imamat dikatakan satu dosa, satu pengorbanan. Satu dosa, satu tumbal. Kita berbuat dosa satu hari ini ya kita bayar satu. Kita bawa lembu, kita bawa kambing bagi orang yang miskin yang tidak punya uang. Di kitab Imamat dikatakan minimal bawa burung tegukur. Tapi Tuhan hari ini sudah membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan kuasa iblis. Di kitab Kolose pasal 2 ayat 15 kita sama-sama baca. Kolose pasal 2 ayat 15. Di sini Tuhan Yesus lewat kebangkitannya sudah mengalahkan kuasa iblis. Begini firman Tuhan, Ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Kali ini saya baca, Ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, kebangkitan Yesus ini sudah meluncuti pemerintah-pemerintah iblis. Kalau di kitab Efesus dikatakan bahwa iblis itu punya tingkatan-tingkatan. Mereka ada pemerintah-pemerintah, ada penghulu-penghulu di udara, ada kekuasaan-kekuasaan teritorial mereka khusus. Ya. Tapi hari ini kita mau tahu lebih jelas lagi kenapa Yesus sudah bangkit, Dia sudah meluncuti semua penguasa-penguasa dunia ini, yaitu iblis. Ketika Yesus dibangkitkan, ada satu yang tidak senang, kuasa iblis. Kita baca di kitab mungkin di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana dituliskan di kitab Matius, Markus, Lukas, di sana dituliskan bahwa ketika Yesus bangkit, mereka sudah tahu Yesus itu bangkit, lalu mereka juga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka juga membayar orang untuk bersaksi palsu. Mereka berkata bahwa Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya. Sampai sekarang teori itu berkembang, Bapak Ibu. Sampai sekarang teori itu masih saja ada 1-2 orang yang berkata mayat Yesus dicuri atau Yesus tidak mati. Ketika Dia disalib tidak mati, tetapi murid-muridnya mencuri Dia. Saudara, itu adalah perkataan yang tidak punya fakta, tidak ada secara historisnya, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata Dia mati dan Dia hidupkan apa? Sebelum Dia disalibkan, Yesus berkata anak manusia harus diserahkan, harus disesat dan akan disalibkan, dan ingat pada hari yang ketiga akan bangkit mengalahkan maut, bangkit mengalahkan kuasa iblis. Amin. Saudara, iblis itu sudah dikalahkan. Kita lihat bagaimana perjalanan umat manusia mulai dari zaman Adam sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis sebelum Yesus lahir. Iblis menguasai manusia, setan menguasai manusia. Maka cenderung kita selalu melakukan dosa, Bapak Ibu. Sebab apa? Hati nurani kita sudah tertutup. Kita lebih mendengar apa yang dikatakan oleh kedagingan, apa yang dikatakan oleh setan daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, untuk itulah Yesus datang. Untuk itulah Yesus membuktikan kebangkitannya, bahwa Dia bangkit. Ketika Dia mati, Dia bangkit kembali untuk menyatakan kemenangan, memproklamirkan kemenangannya atas kuasa iblis itu, memproklamirkan kemenangannya atas maut itu. Maka di salah satu firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, Yesus sudah mengalahkan iblis. Yesus sudah mengalahkan si Lucifer. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai kematian, di manakah sengatmu? Saudara, Yesus sudah mengalahkannya untuk kita. Amin. Saudara, ini mengacu kepada bahwa ketika Yesus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, ini mengacu kepada fakta bahwa Yesus telah mengalahkan iblis secara terbuka. Ketika Yesus tadi disalibkan secara terbuka, orang-orang menghina Dia. Ada begitu banyak orang yang mengolok-olok Yesus. Bahkan di atas kepalanya ditulis, inilah raja orang Yahudi. Banyak orang
yang menghina Yesus. Tetapi hari kebangkitan Yesus, tidak lama setelah itu Yesus dipermuliakan. 3 hari kemudian Yesus dipermuliakan. Amin. Ini mengacu kepada fakta bahwa Yesus telah mengalahkan iblis dan secara terbuka mempertontonkan itu kepada setiap roh jahat di kerajaan kegelapan. Saudara, Lucifer, saudara, iblis tidak senang kalau mereka meraung ketika Yesus dibangkitkan. Saudara, Yesus bangkit mengalahkan kuasa kematian. Amin. Kuasa iblis benar-benar dihancurkan melalui kebangkitan Kristus. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, iblis juga menggoda Yesus ketika Yesus berkuasa. Secara kemanusiaan Yesus lapar, lalu iblis berkata apa? Aku tahu kau anak Allah, tapi kalau engkau anak Allah, coba engkau buat batu itu menjadi roti. Yesus menjawabnya dengan bijak dan dengan firman Tuhan. Sampai kepada kerajaan-kerajaan dunia ditawarkan, asal engkau sujud menyembah kepadaku. Artinya ada begitu banyak upaya-upaya iblis untuk menggagalkan penyaliban dan kebangkitan Yesus, tapi tidak berhasil. Bahkan lewat muridnya sekalipun, lewat Petrus, ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus menyatakan anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang Farisi, manusia akan disalibkan. Lalu Petrus berkata, guru, sekali-sekali janganlah itu terjadi. Maka Yesus berkata, hei iblis, hanyalah kau. Apakah Petrus iblis? Tidak. Tapi pikiran Petrus, hati Petrus yang sangat sayang terhadap gurunya, Petrus yang sangat sayang terhadap Tuhannya, dipakai oleh iblis supaya tidak terjadi. Tapi Yesus tahu Petrus sedang dipakai, ya, atas ketidaktahuannya, atas ketidakmengertian Petrus pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan, iblis benar-benar dihancurkan dan diremukkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sudah tahu bahwa iblis sudah dihancurkan, iblis sudah diremukkan oleh kuasa kebangkitan Kristus, apakah kita tinggal diam? Kita sebagai umat Kristen, ketika kita tahu kita sudah merayakannya setiap tahun sekali setahun, bahkan kita berdoa, Tuhan, Engkau sudah bangkit untuk aku, Engkau sudah mengalahkan kelemahanku, Engkau sudah mengalahkan maut dalam hidupku. Apakah kita tinggal diam? Ada begitu banyak orang Kristen saat ini, Bapak Ibu, tinggal diam. Dia sudah merasa dia sedang ada di surga, dia sudah merasa dia memiliki surga, sehingga dia tidak perlu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi saya percaya hari ini jemaat GBI Kasih Karunia, kita tahu bahwa hari ini adalah satu momen yang terbesar bagi kehidupan umat Kristen, kehidupan kita, bahwa Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis itu. Amin. Karena apa? Satu-satunya dasar atau pijakan yang dimiliki oleh iblis masuk untuk menguasai manusia adalah keinginan tadi seperti Adam, keinginan yang akan membuahkan dosa. Jadi saudara, ketika Yesus disalibkan, kita turut disalibkan bersama dia. Ketika Yesus dibangkitkan, kita turut dibangkitkan bersama dengan dia. Amin. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah kita harus ada di dalam Kristus. Iblis tidak bisa lagi punya cara. Iblis tidak akan ada lagi cara apapun untuk menggoda, untuk menarik, atau untuk menguasai manusia. Ketika manusia itu ada di dalam Kristus, ketika manusia itu percaya akan kuasa kebangkitannya yang sudah mengalahkan iblis, yang sudah mengalahkan maut itu. Amin. Ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah yakin akan kuasa kebangkitannya, mari kita tetap pertahankan. Saya yakin Bapak Ibu GBI, jemaat GBI Kasih Karunia, kita semua, sekalipun kita masih beribadah secara online, barangkali ada tata ibadah offline yang dibagikan, tidak mengurangi sukacita kita dan tidak mengurangi makna daripada hari kebangkitan tersebut. Amin. Yang kedua, makna dari kebangkitan Yesus adalah mengeluarkan manusia dari kuasa dosa. Amin. Kalau tadi yang pertama, Yesus bangkit mengalahkan kuasa iblis atas manusia. Nah, sekarang mengeluarkan manusia dari kuasa dosa. Dosa ini Bapak Ibu, saya ibaratkan dosa ini adalah seperti lumpur hidup, ya. Bagaimana lumpur hidup? Bapak Ibu mungkin pernah tahu dan melihat lumpur hidup. Kalau seseorang terjebak di lumpur hidup, atau benda yang agak berat, memiliki berat, jatuh di lumpur hidup, dia tidak akan bisa keluar. Contohnya kita lempar besi,
ke dalam lumpur hidup, besi itu lama-lama dia tidak akan nongol lagi, dia akan larut sedikit demi sedikit, dia akan tenggelam. Saudara, Anda kalau masuk di lumpur hidup, lama-lama kita akan tenggelam. Iya, kita tidak akan bisa keluar tanpa bantuan kalau kita masuk di lumpur hidup. Dosa itu diibaratkan seperti lumpur hidup. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Amin. Manusia tidak akan bisa menyelesaikan dosanya, menyelesaikan perkaranya dengan Tuhan tanpa Yesus Kristus. Amin. Dan itu Bapak Ibu, kebangkitan Yesus mengeluarkan kita dari kuasa dosa. Di kitab Roma dikatakan sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ialah hidup yang kekal. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 3:16. Kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Saudara, kita tidak akan bisa keluar. Kita baca di kitab Roma pasal 6. Kitab Roma pasal 6. Saya akan baca ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 5 sampai 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Saudara, dikatakan di sini kitab Roma, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, berarti kita juga akan satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sama seperti saya katakan tadi, bahwa ketika Yesus disalibkan, kita sudah turut disalibkan. Ketika Yesus bangkit, kita sudah turut dibangkitkan bersama dengan Yesus. Amin. Bagaimana caranya? Kita responi panggilan Tuhan dengan percaya akan Yesus bagi teruslah. Amin. Selama kau tidak percaya, selama kita tidak yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat, maka kita tidak akan turut merasakan kemenangan itu. Kita tidak akan turut merasakan kemenangan dari salib Kristus. Tapi ketika kita percaya, kita meresponinya. Maka dikatakan di sini, kita sama dengan kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Jadi ketika kita ada di lumpur dosa, kita dikeluarkan oleh Yesus. Karena apa? Kita tidak bisa keluar sendiri. Kita tidak bisa keluar tanpa bantuan. Banyak orang-orang yang sudah turun membantu. Nabi-nabi sebelum Yesus, ada begitu banyak yang luar biasa. Musa, Elia, Elisa, Samuel. Ada begitu banyak nabi yang sudah dikirim oleh Tuhan, tapi tidak satu pun yang seperti Yesus. Karena apa? Yesus tidak hanya sekedar nabi. Kita berani dikatakan bahkan Yesus lebih tinggi dari nabi. Yesus lebih tinggi dari Musa. Bahkan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Siapa Yesus ini? Yohanes 1:1 dikatakan bahwa Yesus adalah firman Allah dan Yesus adalah Allah sendiri. Amin. Saudara, tidak ada yang seperti Yesus. Ada begitu banyak nabi sebelum Yesus yang ingin membantu umat Israel, umat manusia yang datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan dosa yang tidak bisa. Elia hanya mampu mungkin untuk membuat tanda-tanda, tapi dia tidak mampu untuk mengajak secara keseluruhan. Dan Elia pun sekali-kali Elia memakai ketegasan dengan kekerasan, tidak bisa juga. Sampai Elia melenyapkan beberapa nabi-nabi Baal daripada Israel. Tidak bisa juga membawa orang Israel kepada Tuhan. Tapi ketika Yesus datang dengan kelemah lembutan, Bapak Ibu. Dia datang mengeluarkan manusia dari kuasa dosa. Amin. Yesus mengeluarkan manusia. Bagaimana cara mengeluarkan? Saya ibaratkan ketika kita masuk di lumpur itu, Bapak Ibu Saudara. Orang yang masuk di lumpur itu tentu kita kotor, ya kan? Orang yang sudah terjebak di lumpur dosa tadi tentu hidup kita kotor. Ketika kita sudah masuk di lumpur itu, lalu Yesus datang mengeluarkan kita. Artinya dia tarik kita dari lumpur dosa. Dia masuk untuk mengeluarkan kita. Hidup kita masih kotor.
Lalu kita perlu disucikan dengan firman. Perlu disucikan dengan apa? Melakukan kebenaran firman, menunjukkan buah daripada pertobatan, menunjukkan buah daripada Roh itu sendiri, supaya hidup kita dibersihkan. Amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, berarti satu dalam kematiannya, berarti kita turut bersama dengan Dia ketika kita meresponi pengorbanan Yesus. Dan satu dalam kehidupannya, kebangkitannya, berarti kita turut bangkit dan kita juga turut bersama dengan Dia. Kita memancarkan hidup yang baru di dalam Kristus sebagai wujud, sebagai bentuk kelepasan kita dari lumpur dosa tadi, sebagai wujud, sebagai bentuk dari kemenangan kita, bahwa kita sudah dikeluarkan dari lumpur dosa tadi. Yang tadinya hidup kita ini harus binasa. Di kitab Roma dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Sehingga ketika kita masih terus ada di bawah dosa, masih terus ada di bawah perhambaan dosa, maka upah kita hanya satu, yaitu maut. Tapi Yesus yang sudah mengeluarkan kita, Dia memberikan jaminan hidup kekal bagi kita. Amin. Syaratnya apa? Di ayat yang ke-6 dikatakan di situ, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengambarkan diri lagi kepada dosa. Syaratnya adalah bertobat. Dikatakan dia kutipan terakhir, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Berarti jangan kembali membuat dosa, jangan kembali melakukan kesalahan yang sama, jangan kembali ke kubangan, kata Amsal. Biasanya kalau yang kembali ke kubangan dikatakan Amsal di sana apa? Pik, ya kan? Dia selalu kembali ke kubangan. Kita mandikan pun dia sebersih-bersihnya, kita mandikan dia, kita buat dia cantik elok. Lalu sebentar lagi Anda lepaskan, dia akan kembali ke kubangan. Dia akan berkata, disinilah hidupku, ya, inilah aku, inilah pribadiku. Tapi umat Tuhan yang percaya sudah dikeluarkan. Kita tadi sudah dikeluarkan dari lumpur dosa. Yesus sudah mengeluarkan kita dari kuasa dosa. Kita tidak lagi seperti itu. Amin. Di Korintus dikatakan bahwa sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dengan kuasa kebangkitan Yesus, kita sudah menjadi hidup yang baru. Amin. Kita tinggalkan semua dosa-dosa kita, karakter-karakter lama kita, keegoisan kita, kecemburuan kita, kesombongan kita di hadapan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak sifat-sifat kita yang saat ini sombong di hadapan Tuhan. Manusia sudah semakin sombong di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang tidak bisa dilakukan manusia? Mungkin di Indonesia belum banyak, tapi di negara luar sudah banyak. Orang juga tidak perlu bekerja, robot sudah dipekerjakan. Kalau dulu kita mungkin tidak bisa langsung bertemu dengan orang tua kita yang tulis surat. Kalau kita jauh tulis surat, satu hari ini kirim, bulan depan baru nyampe. Kalau sekarang tidak, sudah langsung video call. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Hanya satu, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Amin. Maka saat ini manusia sudah cenderung menyombongkan diri di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan sesama, tapi manusia sudah cenderung menyombongkan diri. Betul, saya berkata, ketika kita tidak punya iman, ketika iman kita ada di bawah logika kita, ketika imanmu ada di bawah rasionalmu, maka kamu sudah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kau tidak tunduk terhadap perintah Tuhan, tidak tunduk terhadap firman Tuhan. Saudara, Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, pengetahuan akan berakhir, nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti. Yang tidak pernah berakhirnya firman Tuhan, kasih itu yang kekal yang ditujukan Tuhan bagi kita. Itulah kasih Tuhan lewat kuasa kematian dan kebangkitannya bagi kita, Bapak Ibu. Amin. Ya saudara yang dikasihi nama Tuhan, kita harus bertobat untuk mendapatkan ini. Kita sudah dikeluarkan oleh Tuhan. Bertobat di sini berarti apa? Berada di sisi Tuhan melawan sifat kedagingan kita. Amin. Bertobat artinya kita harus tetap berada di sisi Tuhan melawan kedagingan kita. Saya berkata ketika dikatakan Anda bertobat, kalau engkau tidak tetap berada di sisi Tuhan dalam hadirat Tuhan, setiap saat engkau jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa berkata, hari ini saya sudah diselamatkan Tuhan, maka saya coba menyembah Engkau, tanpa melakukan firman-Mu saya pun akan selamat sampai selama-lamanya. Oh tidak, kerjakan keselamatanmu. Jadi bertobat di sini berarti kita harus berada di sisi Tuhan melawan sifat daging kita. Artinya standar Tuhan yang kita pakai untuk melawan sifat daging kita. Kenapa selalu dikatakan sifat daging? Karena kebanyakan memang mayoritas kedagingan manusia ini, Bapak Ibu, adalah dosa. Ada dan hawa jatuh dalam dosa.
mayoritas yang diinginkan dari ini adalah keenakan, hal yang mengenakan, hal yang tidak mau menderita. Kalau bisa berjalan 1 mil, ngapain jalan 10 mil? Tapi firman Tuhan tidak demikian. Kita harus melakukan di luar dari batas kemustahilan kita. Itulah perkara-perkara Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus sudah mengeluarkan umat manusia dari kuasa dosa. Yang ketiga, makna kebangkitan Yesus. Makna kebangkitan Yesus yang ketiga adalah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Amin. Menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Saudara, kita melihat sejarah para nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, tidak ada satupun mereka yang sudah mati dan bangkit kembali. Hanya Yesus. Kenapa? Dia turun dari surga. Dia Allah. Kita buka Yohanes pasal 11 bahwa Yesus itu tidak bisa dikuasai oleh maut. Yohanes pasal 11 ayat 25. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara, ini diungkapkan Yesus ketika Yesus berada di rumah si Lazarus yang sudah meninggal. Ketika Yesus berada di rumah si Marta dan Maria, saudaranya si Lazarus. Lazarus pada saat itu sudah mati, sudah 3 hari lamanya. Secara kedagingan, secara manusia, Bapak Ibu, kalau orang sudah mati berapa 1-2 hari saja sudah mengeluarkan bau. Mungkin sudah mulai panas, mungkin kulit sudah mulai melepuh. Tetapi Yesus mau menunjukkan kuasanya bahwa Dia adalah Tuhan tanpa Dia berkata aku adalah Tuhan. Di sini jelas Dia mengalahkan maut, berarti Dia adalah Tuhan. Amin. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ini perkataan Yesus sendiri. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus maksudnya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tadinya Lazarus ini dia dekat dengan Yesus. Maka ketika kabar Lazarus meninggal, Maria dan Marta dikatakan, "Guru, Lazarus yang kau kasih itu sudah mati." Bahkan sehari-harinya begitu, dia sudah meninggal, guru, dia tidak ada lagi. Lazarus ini juga dulu dia mungkin sayang sama Yesus, dia suka bercerita dengan Yesus barangkali, tetapi dia sudah mati. Lalu apa yang dikatakan apa dijawabnya di ayat 26 dan setiap di ayat 24 kata Marta kepada Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Sesuatu yang tidak mungkin bagi si Marta, saudara Lazarus, sesuatu yang mustahil. Saya tahu itu Tuhan Yesus, saya tahu itu Yesus, bahwa nanti kita di akhir zaman akan bangkit. Itu maksud Yesus. Oh, Yesus berkata tidak. Maksud Yesus adalah Lazarus harus dihidupkan. Dan bukan hanya Lazarus itu yang dihidupkan. Orang yang hidup percaya kepada Yesus, sekalipun tubuh jasmani kita mati, tapi roh kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ini menjadi 2 arti Bapak Ibu. Hidup secara sekarang dan hidup di akhirat. Itu maksud Yesus. Yesus mampu menyelamatkan orang di dunia dan mampu juga membawa orang ke surga. Amin. Jadi kuasa kebangkitan Yesus, di makna kebangkitan Yesus adalah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Dia sanggup menghidupkan orang yang mati. Dia sanggup menghidupkan dan mengalahkan maut. Suatu kali dalam pelayanannya, perjalanan pelayanan Yesus, ada seorang anak yang meninggal. Lalu Yesus masuk dan dia berdoa. Dan dia berkata, "Dia hanya tidur, bangunkan dia." Saudara, benarkah dia hanya tidur? Sebelumnya sudah dikatakan, sudah dipastikan, saudara, keluarga semua sudah dipastikan anak ini mati. Mungkin para teori, para ilmuwan berkata, yang menyanggah semua mujizat Yesus berkata, "Oh tidak, ada orang dengan kepintaran manusia sekarang, ada orang yang mati suri, Pak. Ada orang yang bisa mungkin tidak bernapas, tapi dia masih hidup nanti 3 jam masih bisa." Oke, bagaimana dengan Lazarus yang sudah berapa hari dia mati? Apakah engkau masih meragukan itu? Dan bagaimana dengan bukti kebangkitan Yesus sendiri ketika dia bangkit dari kematian? Apakah ada yang bisa menyangkal itu? Tidak ada. Sejarah terbesar
sepanjang masa yang diukir oleh Yesus tidak akan pernah pudar sampai dia datang kedua kali kelak. Amin. Sejarah terbesar yang diberikan oleh Yesus dengan kuasa kebangkitannya tidak akan pernah terkalahkan. Kita melihat sekalipun Yesus tidak menyuruh membukukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, tapi murid-muridnya membukukannya dengan kuasa kebenaran yang dihampir oleh Roh Kudus. Saudara, terlalu berwibawa kalau tidak dibukukan. Kita melihat bagaimana Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dunia. Yesus tidak perlu menghimpun massa. Yesus tidak perlu mempersiapkan senjata-senjata yang luar biasa untuk menguasai Israel. Yesus tidak perlu mempersiapkan prajurit-prajurit yang tangguh untuk menguasai daerah Galilea. Tidak perlu. Tapi dia cukup dengan memberitakan kerajaan Allah. Dia cukup memberitakan Injil yang dia adalah Injil sendiri. Dia memberitakan dengan kasih. Orang-orang pun akan datang kepada dia. Amin. Sampai sekarang terbukti Yesus tidak pernah melakukan kekerasan. Yesus tidak pernah membantai di satu daerah dengan murid-muridnya. Bahkan ketika si Petrus menghunus pedangnya, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus ditangkap? Orang yang menggunakan pedang dia akan mati dengan pedang. Maka sampai matinya pun Petrus mati dengan pedang Bapak itu. Ketika dia potong kuping si Malkus yang mau menangkap Yesus, di situ pun Yesus melakukan mukjizat. Dia ambil kuping itu, dia tempel kembali sempurna tanpa dokter bedah, karena dia mampu mengalahkan maut. Amin. Jadi ini menyatakan dan membuktikan bahwa dia adalah Allah. Ya, dia adalah Tuhan. Di kitab 1 Korintus 15 ayat 26, 1 Korintus 15 ayat 26 dikatakan begini, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ketika Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit kembali, maut sudah dikalahkan. Amin. Jadi kita percaya bahwa maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sekalipun tubuh jasmani kita mengalami kematian, tetapi hidup di dalam roh bersama dengan Tuhan. Kita akan tetap hidup di dalam roh bersama dengan Tuhan. Kehidupan, kematian di dalam kehidupan kita tidak akan bisa memisahkan kita dari Yesus ketika kita percaya kepadanya. Amin. Makna dari kebangkitan Yesus itu juga sekaligus menyatakan dan menggenapi apa yang tertulis di Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Yohanes 14 ayat 1 dan 3 dikatakan di situ, janganlah gelisah hatimu, jangan kau khawatir, jangan kau bimbang, kata Yesus. Aku pergi kepada Bapa dan aku menyiapkan tempat bagimu. Artinya apa di situ Bapak Ibu? Yesus menunjukkan dirinya sebelum dia disalibkan bahwa dia adalah penghuni sorga. Amin. Bagaimana mungkin dia berani berkata aku pergi kepada Bapa? Bapa di sini adalah Bapa dalam berencana dan sorga. Bahwa dia berasal dari sana gitu. Jadi dia berkata, aku akan menyiapkan tempat bagimu. Kalau tidak demikian aku tidak akan mengatakannya. Yesus tidak mungkin berbohong. Kalau tidak ada tempat di sana mungkin aku tidak akan mengatakannya. Tapi karena ada tempat, Yesus mengatakannya kepada murid-murid. Amin. Jadi kita harus percaya. Jadi di sini menggenapi Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Yesus adalah pemilik kehidupan kekal. Tidak hanya di dunia selama dia hidup mengalahkan maut, tetapi di sorga pun dia pemilik kehidupan kekal. Saudara, semua agama pasti ujung-ujungnya akan mencapai kehidupan kekal. Tidak ada agama, tidak ada kepercayaan yang tidak memiliki satu teori atau pengajaran tentang akhir zaman, tentang hidup akhirat. Semua agama pasti mereka berkata ada suatu saat nanti hidup di akhirat. Tapi saudara, Yesus, selama Yesus hidup, dia sudah memastikan bahwa pengikutnya, penyembahnya akan berada bersama-sama dengan dia di kehidupan yang kekal. Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan di sana apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti hanya dia jalan ke sana. Hanya dia jalan ke surga. Saudara, ada kepastian yang diberikan Tuhan bagi kita. Ngapain kita ragu-ragu? Kuasa kebangkitan Yesus ini
sekaligus meneguhkan bahwa dia adalah pemilik kerajaan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, kalau tidak ada kepercayaan iman kita bahwa ada kehidupan kekal nanti, untuk apa kita ke gereja? Untuk apa Anda rela berkorban melayani atau memberi waktu untuk Tuhan? Untuk apa kita jauh-jauh hari berdoa jam 4 kita sudah menyembah membaca Alkitab? Itu semua sia-sia kalau Yesus bukan pemilik surga, tapi dia adalah pemilik surga. Amin. Maka dia berkata, aku pergi kepada Bapa dan aku mempersiapkan tempat bagimu. Di sana banyak tempat. Bapak Ibu Saudara jemaat GBI kasih karunia, di sana banyak tempat. Ada tempat yang mulia yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Maka apa yang menjadi respon kita hari ini Bapak Ibu? Lewat dari makna kebangkitan Yesus hari ini, kita tidak ingin menjadi penonton saja. Jangan hanya menjadi penonton. Jemaat GBI kasih karunia semua yang mendengar kita ibadah, jangan hanya menjadi penonton saja, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus ikut di dalam apa yang sudah dikatakan Yesus dan kuasa kebangkitannya, turut dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Amin. Kita tidak bisa hanya mendengar saja. Saya mau menjadi pelaku. Sama katakan sama-sama, baik yang di rumah saudara katakan, saya mau menjadi pelaku firman. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah makna dari kebangkitan Yesus. Mungkin masih banyak yang bisa dijabarkan, dibaca yang firman Tuhan, tapi hari ini ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu makna dari kebangkitan Yesus Kristus bagi kita hari ini adalah untuk Yesus bangkit, dia sudah mengalahkan kuasa iblis atas manusia, dia juga mengeluarkan manusia dari kuasa dosa, dan yang ketiga dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Lewat kuasa kebangkitannya dia bangkit sendiri. Itu membuktikan dia adalah Allah dan dia pemilik kehidupan yang kekal. Selamat merayakan hari kebangkitan Yesus. Selamat hari raya Paskah. Dan kita semua dimenangkan, kita semua dibangkitkan bersama-sama, bangkit dari keterangan